Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Baik ya pastinya adik-adik. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo. Luar sehat, biasa. Kuat semua ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini hari apa? Hari Minggu ya. Iya. Hari ini hari yang indah, walaupun adik-adik ada di rumah semua. Adik-adik kangen kan dengan kakak-kakak sekolah minggu? Kangen ya Kangen pasti. dong, Kak. Kakak-kakaknya juga semua kangen banget ketemu dan adik-adik ya. Nah sekarang kita ketemu lewat video ini dan kita akan mulai acara ibadah kita ya adik-adik ya. Semangat, sudah siap semua? Sudah Amin. ya. Sudah. Oke, kita sama-sama berdiri dan kita akan menyanyi hari ini harinya Tuhan. Tepuk tangan adik-adik ya. Hari ini Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, arimi Tuhan. Beta hita, merlas ni roha. Sadarion, arimi Tuhan. Beta hita, merlas ni roha. Sadarion, arimi Tuhan. Adik-adik, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Mungkin adik-adik tahu ya apa itu isinya hukum Taurat yang kedua. Tapi saat ini kita bersama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu Jangan bersembah sujud kepada Allah lain bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bersakti. kepada benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi nih. Katanya lagu tadi hari ini harinya Tuhan ya Kak ya.
Nah, mumpung masih pagi nih, tadi kayaknya masih ada yang nyanyinya tuh kurang semangat loh, Karusna, Karamsi. Oh gitu ya? Iya. Tidur, Kak. Padahal Belum katanya mandi. hari ini harinya Tuhan ya Kak ya. Harus semangat. Harus dong, semangat. Semangat ya adik-adik ya. Jadi biar semangat kayaknya kita nyanyi lagi yuk Kak. Oke, ayo Kak. Kita nyanyi dari terbit matahari. Semuanya bangkit berdiri nih karena masih pagi, jadi harus semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi dari terbit matahari, semuanya pakai gerakan. Ya adik-adik? Kita tanya ya. Iya. Sudah semangat belum? Sudah. Sudah Kak Oke, katanya. kita mulai ya. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik sekalian, sebelum kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan kita, coba kita tundukkan kepala, tutup matanya, renungkan dosa-dosa apa yang kita telah perbuat bagi saudara-saudara kita, bagi orang tua kita, khususnya bagi Tuhan Allah kita. Coba renungkan di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Kita bersama-sama, ampunilah akan kesalahan kami, Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan baca firman Tuhan. Mungkin adik-adik tahu sebagai ayat hafalan pada minggu ini atau minggu-minggu yang udah selesai, kita ambil dari mana adik-adik? Masih ingat enggak? Pasti adik-adik tahu. Yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat 9b sampai ayat 10. Mungkin adik-adik udah pada tahu ya, tapi saat ini kita bersama-sama mengucapkannya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita nyanyi lagi adik-adik ya. Nyanyinya lagu Batak ya, tapi sudah hafal semua. Lagu apa Kak? Yesus ngoluni tondiku. Boleh dibantu mama ya, kalau belum hafal boleh Ya. dibantu mama sama papa juga. Iya, soalnya lagunya ada di buku ND ya Kak ya. Iya. Papa mama juga boleh ikut bernyanyi Ih, ya. boleh banget. Sama adik-adik. Iya.
Yesus ngoluni tondiko odo haporusaki gogihona madiriku rodinasa lakaki. Sekali lagi ya adik ya. Yesus ngoluni tondiko odo haporusaki godihona madiriku rodinasa lakaki. Adik-adik semuanya, mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelumnya Kak, sebelum kita nyanyi, ada pengumuman sedikit aja. Kak Lydia. Nah, pengumumannya minggu depan kita ibadah sekolah minggunya lewat majalah Pelita. Dan pengumuman yang kedua Kak, nanti persembahannya boleh disatukan dengan persembahannya mamah papahnya Kakak. Terus boleh dikasih langsung ke gereja atau boleh dititipin ke Sintua di weeknya masing-masing. Oke, Iya. terima kasih Kak Lydia. Oke, pengumumannya sudah selesai. Kalau gitu kita nyanyi lagi yuk Kakak, Iya. Abang. Adik-adik, sudah siap ya? Alkitabnya sudah ada? Sudah dipegang Alkitabnya? Oke, nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan dulu ya adik-adik. Oke, kita menyanyi sama-sama. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Lagunya apa Kak? Baca kitab suci. Ya, sebelum kita dengar, kita memang harus baca kitab suci tiap hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, di hari Minggu ini Engkau sudah memberikan kepada kami berkat dan juga persekutuan di seputar firman-Mu. Agar kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian dan terang untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Karena itu Tuhan,
berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi adik-adik, selamat hari Minggu semua. Saya berharap kita semua sudah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya, supaya diingat ya, nama saya adalah Pendeta Joshua Siahan. Saya masih baru, masih 1 bulan bekerja melayani sebagai pendeta di tengah-tengah gereja kita. Nanti kalau mau berkenalan ya kita bisa berhubungan satu dengan yang lain, apakah melalui WA atau mungkin mau bertemu langsung, silahkan. Saya siap untuk kita berkomunikasi. Oke, kalau begitu pagi ini saya mengajak kita semua untuk melihat. Mari semuanya, sudah semua pegang Alkitabnya? Sudah, bagus, puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk melihat dari buku atau kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semua kitab Roma pasal 13? Saya akan bacakan untuk kita ya. Dengarkan baik-baik. Roma 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasihi, pasti tadi pagi sudah mandi kan? Pasti sudah mandi, bangun pagi, kita sudah siap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya, pagi-pagi biasanya kita setiap hari kita akan persiapan untuk sekolah. Ya, ada yang mau sekolah, juga ada yang mau bekerja, ada yang mau beraktivitas. Di pagi hari kita sudah bangun dari tidur, kita mungkin sudah mandi, ataupun kita mungkin sudah bersiap-siap untuk melakukan kegiatan berangkat ke sekolah dengan semangat dan juga dengan hati yang ceria. Malam hari biasanya kita beristirahat. Malam hari kita tidur dan satu malam itu kita tidur dengan lelap. Dan persiapan untuk besok kita mau sekolah atau beraktivitas. Nah, adik-adik sekalian, harus kita tahu bahwa kalau Alkitab itu sering berbicara malam, sering berbicara siang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bicara siang, Alkitab itu berbicara tentang keselamatan, tentang kehidupan. Kalau Alkitab berbicara malam, maka dia berbicara tentang gambaran kehidupan yang berdosa. Nah, oleh karena itu teks firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa kita sedang menjelang pagi memasuki siang. Nah, ada beberapa hal dari firman Tuhan ini adik-adik yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang pertama, sekarang saya akan meminta kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa sih pelajaran yang pertama dari Roma pasal yang ke-13 ini ayat 11 sampai 14. Yang pertama adalah harus bangun dari kegelapan dosa. Nah, adik-adik sekalian, Paulus tadi sudah menjelaskan, Paulus tadi sudah menjabarkan bahwa iman itu haruslah iman yang hidup, haruslah iman yang terbangun. Loh, kenapa? Kenapa iman itu harus hidup? Mengapa iman itu harus terbangun? Sebab kata Paulus tadi, kata firman Tuhan, keselamatan itu sudah dekat.
Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan Yesus sudah semakin dekat dan sudah mau datang kembali ke dunia ini. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu rupanya adalah kedatangan keselamatan. Loh, keselamatan dari apa? Keselamatan dari segala dosa, keselamatan dari segala kejahatan, pembebasan dari segala dosa. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan tadi dari teks firman Tuhan, hari telah hampir siang. Artinya apa adik-adik? Artinya keselamatan atau kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Masih ingat adik-adik? Pada waktu kita merayakan Natal, kan ada 4 minggu. Ada 4 minggu masa raya Advent. Dan 4 minggu masa raya Advent itu kan kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran untuk menyambut kedatangan atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Nah, jadi maksudnya itu sama. Apa maksudnya sama? Maksudnya pada waktu kedatangan Yesus yang pertama itu adalah keselamatan. Dan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua itu juga sama-sama membawa keselamatan. Nah, kalau begitu, kalau Tuhan Yesus itu sudah mau datang kedua kali, maka apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah hati. Oh, hatinya gimana? Harus percaya. Percaya bagaimana? Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Kalau Yesus sudah mau datang kedua kali, berarti kan kita semua harus siap-siap. Siap-siapnya bagaimana? Siap-siapnya adalah dengan iman, iman yang tetap menyala-nyala, iman yang tetap hidup, iman yang terus terbangun. Dan inilah, dengan iman inilah kita segera menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang keberapa kali? Yang kedua. Nah, itu yang pertama. Lantas, kalau begitu, apa sih sebenarnya yang mau kita siapkan adik-adik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apa sih sebenarnya yang bisa kita siapkan sebagai anak sekolah minggu? Kalau Tuhan Yesus datang, apa yang harus saya siapkan? Nah, kalau begitu, yang kedua adalah kata firman Tuhan tadi harus menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap. Nah, kalau firman Tuhan tadi mengatakan perbuatan gelap, maksudnya adalah itu harus kita menanggalkan dosa. Nah, dosa itu digambarkan dengan kegelapan. Nah, kegelapan itu digambarkan dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, perbuatan-perbuatan jahat ini seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan waktu, menghambur-hamburkan waktu untuk bermain game. Rupanya adik-adik juga sering main game online ya. Ya kan? Pasti sering main game online. Habis waktunya untuk main game online. Kemudian juga tidak mau belajar. Maunya jalan-jalan, happy-happy dan sebagainya. Tidak mau berdoa, tidak mau baca kitab suci. Atau juga sering membuang makanan. Dan tidak mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Atau juga jangan-jangan kalian sudah pernah mencuri kan? Mengambil uang mama, mengambil uang papa, dan sebagainya. Atau mungkin juga ada di antara kalian yang sudah mulai berbohong. Berbohong sama siapa? Ayo, pernah berbohong? Pasti pernah. Sama papanya, sama mamanya, atau mungkin sama adiknya, atau mungkin juga sama teman-teman. Dan mulai juga menipu, atau mungkin juga mulai bertengkar. Mulai iri hati. Kalau ada teman-teman yang mulai maju pekerjaannya, kita mulai iri hati. Nah, kata firman Tuhan tadi adik-adik semua, itu semua harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Pernah kan ganti baju? Kalau pernah ganti baju, maka seperti itulah dosa harus dilepaskan, harus ditanggalkan. Supaya apa? Karena kita kan mau nyambut kedatangan Tuhan, maka harus menanggalkan dosa, menanggalkan kejahatan, menanggalkan yang namanya berbohong, menanggalkan yang namanya mencuri, menanggalkan yang namanya menipu. Itu semua harus ditanggalkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi kan firman Tuhan tadi mengatakan hiduplah dengan sopan. Nah, adik-adikku, sopan itu datangnya dari kebaikan hati. Kebaikan hati itu adalah karena iman tadi.
iman yang menyala-nyala, iman yang hidup, iman yang berkobar-kobar itu menghasilkan apa? Hidup yang sopan. Sopan bicara pada orang tua, ya kan? Juga sopan bicara sama yang lebih muda. Kalau adik-adik punya teman-teman yang lebih muda, bicaranya juga sopan. Hormat juga kepada orang lain. Sopan juga dalam berpakaian. Bukan asal berpakaian. Ataupun juga asal asal berpakaian. Di rumah pakaiannya juga sopan. Di luar juga pakaiannya juga harus sopan. Kalaupun dapat prestasi, misalnya naik kelas ataupun dapat hadiah, juga harus sopan, bukan dengan urak-urakan. Pokoknya adik-adikku, kata sopan tadi ini berhubungan dengan tadi persiapan kedatangan Tuhan Yesus dengan iman. Nah, adik-adik, kalau Bapak Pendeta pasti yakin, adik-adik semua pasti sopan. Sopan bicaranya, sopan dalam berpakaian, hormat pada orang yang lebih tua, termasuk juga menghormati orang yang lebih muda. Setuju ya? Setuju. Yang terakhir, apa dikatakan Tuhan mengenai yang terakhir? Tadi Paulus mengatakan, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Nah, adik-adikku, senjata terang ini yang dimaksud Paulus adalah Tuhan Yesus. Dan katanya harus dikenakan. Tentu kata kenakanlah ini berhubungan dengan cara, contohnya kalau kita habis mandi mau pakai baju. Nah, memakai baju itu tentu kita akan memakainya dan memasukkan baju itu ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita. Nah, seperti itulah kita adik-adik kalau dikatakan oleh firman Tuhan mengenakan Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya adik-adik kita harus dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita harus ada di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan di luar Tuhan. Kita bukan di luar Tuhan Yesus. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Artinya adik-adik semua harus ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelimuti kita. Tuhan Yesus menguasai kita. Tuhan Yesus itulah yang memerintah dalam diri kita. Oh, itulah berarti yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang saya kasihi, kalau begitu Tuhan Yesus saja yang memerintah di dalam diri kita. Bukan diri kita yang mengatur diri kita. Tapi Tuhan Yesuslah yang berkuasa di dalam diri kita. Nah, dengan demikian itulah firman Tuhan. Renungan kita pada hari Minggu ini. Apa? Masih ingat tadi? Yang pertama apa? Yang pertama tadi, iman kita harus bangun. Iman kita harus hidup. Iman kita harus bercahaya. Baru yang kedua apa tadi? Yang kedua kita menanggalkan apa? Dosa. Menanggalkan kegelapan dosa. Yang ketiga, hiduplah dengan sopan. Bicaranya sopan, berpakaian sopan, bertata krama, semua dengan sopan. Baru yang keempat, kita harus mengenakan siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengenakan Tuhan Yesus, berarti hidup kita haruslah hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Hidup yang dikuasai Tuhan berarti hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Tadi kan sudah nyanyi, apa tadi nyanyinya tadi? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang sebelum Bapak Pendeta menutup dalam doa, saya mengajak semua adik-adik untuk berdiri. Ayo kita nyanyi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Saya minta kakak-kakak semua yang tadi sudah memimpin untuk datang ke depan, untuk nyanyi bersama. Supaya kita nanti bisa sama-sama berdoa. Ayo, mana kakak-kakak ini? Iya. Ya, kita siap-siap untuk nyanyi. Sudah siap kakak-kakak semua? Ya, silahkan. Semua berdiri ya, semua berdiri. Nanti kita nyanyi, habis itu kita berdoa. Semua, ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Kurang keras. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Iya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa tadi? Kalau mau tumbuh. Kurang keras. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap Kalau hari mau. kalau mau tumbuh. Ya oke. Jadi mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau meminta kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Karena itu persiapkanlah hati kami Tuhan Yesus untuk menyambut kedatangan Tuhan, menanggalkan segala perbuatan yang gelap, hidup sopan, dan menerimamu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menuliskan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita dari awal sudah memuji Tuhan, sudah sambil menari. Terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elvi dan Amang Pendeta Siahaan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau bernyanyi ya adik-adik. Judul lagunya apa Kak? Hidupku Bukannya aku lagi. Iya, karena Hidupku bukannya aku Iya. lagi. karena kayak tadi di firman ya, sekarang hidup kita adalah hidupnya Tuhan Yesus, bukan hidup kita lagi. Oke adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik semua, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Selamat hari Selamat Minggu hari Minggu. adik-adik. Tuhan berkati semuanya ya adik-adik ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik.